Halo anak teknik. Berjumpa lagi dengan saya Fajar di channel kesayangan kalian, channel Anak Teknik. Seperti biasa, channel yang mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan dunia engineering, dunia teknik yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sobat teknik semuanya. Barusan saya menyemprotkan hand sanitizer. Sebelumnya sudah ada di video tentang bagaimana cara membuat disinfektan. Sekarang seperti teman-teman ketahui lagi musim COVID-19 atau Corona. Nah, untuk melindungi kita sebagai langkah mitigasi ataupun langkah preventif, kita perlu membuat antibodi untuk keluarga kita, untuk diri kita. Satu, disinfektan sudah, satu lagi adalah sanitizer. Sobat teknik semuanya pasti pernah membeli atau dalam beberapa hari ini membeli hand sanitizer dengan harga yang lumayan fantastis. Satu botol ini mungkin hampir 100.000 karena permintaan pasar sangat tinggi dan kebutuhan juga sangat mendesak karena wabah pandemi corona ini. Jangan khawatir sobat teknik. Dengan channel Anak Teknik ini akan kita ajarkan, akan kita buat simulasi bagaimana cara membuat sanitizer atau hand sanitasi. Sebelumnya kita kenal dulu konsep sanitasi, konsep pembersihan. Ada 3 konsep sobat teknik. 1, cleaning. Yang kedua, disinfeksi atau disinfektan. Yang ketiga adalah sanitasi atau sanitizer. Semuanya ini adalah konsep cleaning atau konsep membersihkan. Nah, untuk cleaning sendiri adalah membersihkan saja tanpa membunuh kuman, ya. Membersihkan saja tanpa membunuh kuman, artinya cukup dibersihkan dengan air, hanya membersihkan atau menghilangkan kuman tapi tanpa membunuh kuman atau virus. Itu adalah konsep cleaning. Yang kedua adalah konsep disinfektan atau disinfeksi. Artinya apa? Itu membunuh dan menghilangkan kuman. Jadi kalau cleaning hanya membersihkan saja tanpa membunuh, hanya menyingkirkan, meminimalisir resiko. Tapi kalau disinfektan atau disinfeksi, membunuh dan menghilangkan kuman. Oke ya, konsepnya udah jelas ya. Tapi satu lagi, membunuh dan menghilangkan tanpa membersihkan. Jadi kalau teman-teman lihat, ada disinfektan yang dilakukan sama Pemda, hanya menyemprot saja. Biasanya di ruangan terbuka, di ruangan publik, itu konsep disinfektan. Kemudian bagaimana untuk tubuh kita, untuk body kita? Nah, itu diperlukan sanitasi atau sanitizer. Nah, sanitizer ini penting karena di situ selain membunuh, selain menghilangkan kuman, itu juga kita bersihkan dan kita bersihkan permukaan. Nah, karena konsep sanitasi ini harus aman untuk tubuh kita. Jadi selain disinfektan, kita butuh buat lingkungan kita, lingkungan rumah, lingkungan kantor, dan lain-lain untuk keperluan outdoor. Tapi untuk individu, untuk body kita butuh sanitizer atau sanitasi. Cleaning, disinfeksi, dan sanitasi. 3 itu harus terpenuhi. Mudah-mudahan sobat teknik selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Tanpa panjang lebar, kita akan memulai percobaan kali ini. Nah, percobaan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat hand sanitizer yang aman yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Sebenarnya kalau kita mau sesuai dengan standar Badan POM atau WHO, sebenarnya ada 4 yang harus disiapkan. 1, kita harus menyiapkan etanol 96% dengan kadar etanol 96%. Kemudian H2O2 atau hidrogen peroksida itu cukup 3% saja kadarnya. Kemudian gliserin, dan terakhir adalah aquades untuk pelarutnya saja. Jadi etanol, H2O2 dan gliserin, terakhir aquades. Tapi pada hari-hari belakang ini sangat susah dan sangat sulit dijumpai di apotek atau di toko-toko kimia. Maka dari itu kita perlu untuk membuat hand sanitizer yang bisa didapat dari kehidupan sehari-hari, atau kita bisa mendapatkan mudah di supermarket atau di warung-warung atau di beberapa toko-toko yang ada di kota sobat teknik semuanya. Caranya, bahannya apa? Bagaimana komposisinya?
Mari kita bersama-sama. Di sini sudah ada di depan saya. Pertama, yang paling penting adalah etanol. Etanol atau teman-teman bisa bahasa mudahnya adalah alkohol, harus di atas 60% karena WHO atau Badan POM itu menyarankan untuk sanitizer harus di atas 60% agar kuman itu mati dan kuman itu tidak bisa terbunuh. Nah, ini ada alkohol 70%. Ya. Kemudian yang kedua adalah aloe vera gel. Aloe vera gel. Lidah buaya. Ya, aloe vera gel 98%. Oke. Ini dapat dari mana? Nanti saya jelaskan. Kemudian ini minyak zaitun atau essential oil. Bisa. Ini opsional saja. Fungsinya apa? Nanti satu-satu. Jadi kalau aloe vera gel ini bisa teman-teman dapatkan di supermarket ataupun di gerai-gerai kecantikan bisa. Ini paling harganya 30.000 lah. 30.000. 30 sampai 40.000. Cari yang kadarnya tertinggi, ini 94%, 98%. Syukur bisa di atas 98. Artinya semakin mendekati 100% semakin bagus. Oke ya. Kemudian alkohol yang 70% saja. Ini harganya satu botol sekitar 10.000. Ini sekitar 10.000 untuk yang 100 ml. Nah, kemudian ini adalah essential oil. Essential oil ini nggak butuh banyak, hanya beberapa cc saja, nanti beberapa tetes. Ini buat opsional saja. Jadi ini etanol sudah sesuai dengan rekomendasi WHO di atas 60%. Jadi sudah, ini harus terpenuhi. Kalau ini tidak ada, artinya sobat ini harus berusaha lebih keras lagi untuk nyari etanol atau alkohol ini. Kemudian ini aloe vera sebagai pengganti gliserin. Jadi aloe vera ini ketika nanti kita campurkan dengan alkohol, dia akan kontak dengan kulit dan dia tidak akan menyebabkan iritasi ketika nanti kulit kita itu alergi terhadap alkohol. Jadi ini penting, aloe vera ini penting. Ini nanti untuk menggantikan gliserin, kita membutuhkan aloe vera gel ini. Kemudian yang terakhir adalah opsional saja, essential oil itu berfungsi sebagai kulit-kulit sensitif, kulit-kulit yang yang sensitivitasnya tinggi, ini membutuhkan essential oil. Atau kalau teman-teman butuh aroma, nyari essential oil yang aromanya sobat teknik semua suka, misalnya mawar, kemudian misalnya zaitun atau aroma apapun itu. Ini fungsi essential oil hanya opsional saja. Kemudian campurannya berapa? Campurannya ini adalah sepertiga. Nanti kita akan mencoba membuat sebanyak 100 ml ya. Ini ada gelas ukur, ada gelas takarnya. Jadi ini nanti campurannya 1/3 dari 100 ml. Kemudian untuk etanolnya ini nanti 2/3 dari 100 ml. Kemudian ini kita tambahkan opsional saja, mungkin 10 sampai 15 tetes saja untuk aroma saja. Ini zaitun, minyak zaitun atau essential oil. Kita mulai saja. Sebelumnya kita harus benar-benar meyakinkan kehigienisan dari hand sanitizer yang kita buat, karena kita akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan. Kalau teman-teman sendiri tidak memperhatikan kebersihan saat membuat, itu konyol. Jadi kita jamin dulu kebersihan saat prosesnya, hasilnya juga nanti akan higienis. Jadi jangan lupa sarung tangan, bisa pakai sarung tangan kulit, bisa pakai sarung tangan rubber, terserah. Yang penting kita jaga higienisnya. Kita buka aloe vera gelnya, masih segel. Kemudian kita ambil gelas ukur. Ini di sini ada skalanya. Ini nanti kita membuat yang 100 ml saja atau 0,1 liter. Segini ya. Nah, kita pertama campurkan alkohol. Nah, nanti saya butuh sendok juga ini kayaknya nih buat ngaduk nih. Oke. Ini alkohol. Ini alkohol kita campurkan.
Kita masukkan ke gelas ukur. Ya, cukup. Ini sudah 2/3. 2/3 dari 100 ml. 2/3 ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau membuat partai besar atau dalam 1 liter silahkan 2/3 dari 1 liter. Artinya sekitar 750 ml. Ini sampelnya 100 ml saja. Kemudian yang kedua, 1/3 sisanya adalah aloe vera gel. Nah, ini harus kita butuh sendok atau pengaduk ya. Sendoknya nggak ada, Cuk. Sendoknya belum disiapin ini. Aduh. Kita harus pelan-pelan. Goblok aja. Sampai 1000. Ya, Ini biasa buat makeup ya Mas ini? Ini biasa buat makeup. Ini kebetulan punya istri, saya ambil aja. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya 1-2 hari ini istri kurang perawatan, tapi demi kesehatan. Kalau yang belum punya istri gimana Mas? Ini ada yang nonton belum punya istri ini. Pasti ceweknya punya yang kayak gini, ini wajib ini dimilikin sama perempuan untuk perawatan kulit, wajib ya. Ini jadi, nah cukup. Ini sempat, nah ini udah datang nih sendoknya udah datang. Kita aduk. Kita tambahkan sampai 100 ml. Kita lihat, kita cek. Ya. 100 ml. Ketika sudah 100 ml, kita aduk sampai benar-benar ini larut dan sampai benar-benar aloe vera dan etanol ini bisa homogen dan bisa menyatu dengan aloe vera gel tadi. Kita aduk selama 3-5 menit ya. Nanti di-cut aja 3-5 menit, 3-5 menit. Ya, memang agak lama. Sekarang setelah 5 menit kita tambahkan essential oil. Nah, kita tidak perlu banyak-banyak karena essential oil ini hanya untuk aromatik saja. Hanya untuk aromatik dan beberapa kulit sensitif mungkin membutuhkan. Jadi 5-10 tetes saja cukup. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya, tambahin 1 kasihan. 6, dah cukup. Ini untuk aroma saja. Kita mix kembali. Sudah. Jadi ini nanti akan kita masukkan ke dalam botol-botol sprayer ini, botol-botol sprayer kecil. Silakan Sobat Teknik bisa memasukkan ke dalam sprayer kecil untuk dibagikan kepada kerabat, kepada teman, kepada saudara-saudara ataupun kepada siapapun yang membutuhkan hand sanitizer ini. Perbedaannya hanya satu. Untuk hand sanitizer yang direkomendasikan sama WHO atau Badan POM, karena ada H2O2-nya, ada hidrogen peroksidanya, dia bisa bertahan sampai 6-7 bulan. Karena hidrogen peroksida ini berfungsi untuk membunuh mikroba yang akan tumbuh ketika sanitasi atau sanitizer ini sudah dibuat. Nah, dia berfungsi untuk membunuh mikroba-mikroba yang akan tumbuh di dalam sanitizer itu. Nah, kemudian karena kita tidak memakai H2O2 atau hidrogen peroksida, makanya hand sanitizer ini mungkin direkomendasikan pemakaian maksimal 1 bulan saja. Ketika 1 bulan sudah belum habis, silakan teman-teman buang saja. Karena hand sanitizer ini berfungsi untuk tubuh kita, jadi jangan sampai kita memakai sanitasi tapi malah justru tidak sehat. Oke? Karena tidak pakai H2O2, makanya 1 bulan saja, 1 bulan habis, buang dan buat lagi. Gampang.
Oke, kalau teman-teman mau yang awet, mau 7 sampai 8 bulan, 6 sampai 8 bulan, pakailah yang standar WHO yang ada H2O2-nya. Sekarang siap kita tuang. Oke, sudah jadi. Jadi kita review lagi berapa sih biayanya kita untuk membuat satu botol atau 50 ini 50 sekitar 50 ml ini ya, 50 ml hand sanitizer. Tadi sudah saya bilang ini sekitar 30.000, 30 sampai 40.000, taruhlah 40.000. Kemudian alkohol ini atau etanol ini cuma 10.000, 60.000. Kemudian ini minyak zaitun ini ngambil aja. Di tempat istri itu pasti ada, cuma butuh 5 tetes. Kalau kita beli segini sekitar 30.000, tapi akan jadi mungkin berjerigen-jerigen dan mungkin berpuluh-puluh liter kalau kita akan menghabiskan ini. Jadi mungkin kalau kita konversi satu hand sanitizer 50 ml ini harganya mungkin sekitar ya nggak nyampe 10.000, 5.000, mungkin 5.000 rupiah saja. Sekitar 5.000 rupiah saja Sobat Teknik bisa mendapatkan hand sanitizer. Tidak perlu membeli dengan harga ini. Saya kemarin sebelumnya sudah sempat membeli ukuran 100 ml saja, saya beli dengan harga 60.000. Ini saya beli dengan harga 60.000. Bayangkan berapa kali lipat artinya. Dan ini juga tulisannya sama. Ini bahannya aloe vera juga. Di sini ada komposisinya, ada aloe vera, ada etanolnya, dan ada essential oil sama. Jadi ini hanya cukup 5.000 saja. Teman-teman bisa membagikan kepada kerabat, kepada teman kantor, kemudian kepada anak-anak terutama. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, semuanya tetap diberikan lindungan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua selalu diberikan kemudahan agar kita bisa saling berbagi. Oke? Ya, siap pakai. Sampai di sini dulu. Tetap jangan lupa like dan subscribe channel Anak Teknik sebagai dukungan Sobat Teknik semua agar kami tetap bisa eksis dan kami bisa lebih kreatif lagi untuk memberikan konten-konten yang Sobat Teknik perlukan. Terakhir dari saya, selamat beraktivitas dan salam transfer knowledge masa kini.